Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua juga. Terlihat atau enggak sehingga perlu konfirmasi. Baik, hari ini adalah pengantar mata kuliah kecerdasan komputasional dan pembelajaran mesin. Ini bagi saya mata kuliah yang baru ngajar semester ini terus terang gitu ya, karena biasanya saya mengampu mata kuliah seperti manajemen data gitu ya. Kemarin saya diminta Kaprodi untuk mengampu mata kuliah ini gitu kan ya. Dan memang ini mata kuliah yang kalau dari cakupan materi menurut saya agak cukup berat ya, karena kalau di perguruan tinggi lain ini dua mata kuliah yang berbeda ya. Ada sih yang jadi satu mata kuliah, ada juga gitu kan ya, tapi kebanyakan kalau di luar negeri gitu kan ya, itu adalah ini dua mata kuliah, karena kecerdasan komputasional dan pembelajaran mesin itu berbeda gitu kan ya. Nah, di semester yang sebelumnya mudah-mudahan sudah dapat mata kuliah AI ya. Belum, Pak. Kecerdasan buatan sudah. Oh iya? AI itu di semester berapa? Semester ini, Pak. Semester ini juga. Oke, mata kuliah AI dengan siapa, Bu Prof Tati, atau dengan siapa dosennya? Bu Sri Hartati. Ya, Bu Sri Hartati ya. Oke. Baik, ya beliau salah satu pakar AI lah di Indonesia gitu ya, dari UGM. Jadi silahkan banyak diskusi dan ini dengan beliau lah gitu ya, terkait dengan AI. Nah, itu tadi gitu kan ya, sebenarnya agak sedikit beririsan nanti gitu kan ya, mata kuliah ini dengan mata kuliah AI gitu kan ya, karena ada beberapa bagian yang tentunya sama gitu ya pembahasannya. Nah, tapi nanti kita mencoba untuk saling melengkapi lah gitu antara apa yang disampaikan oleh Bu Sri Hartati gitu ya, Prof Sri Hartati dengan di mata kuliah ini gitu kan ya. Oke, jadi intinya di kelas ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar lah gitu ya. Oke, ini pasti mungkin akan disampaikan juga di mata kuliah HI gitu kan ya, mengenai apa itu kecerdasan gitu kan ya. Ini sebagai pengantar saja gitu kan ya. Yang dikatakan cerdas itu apa gitu kan ya. Yang dikatakan cerdas itu ya yang cirinya banyak ya, agak sulit mendefinisikan secara menyeluruh ya, secara holistik mengenai apa itu intelligence atau cerdas gitu kan ya. Nah, kalau Anda merasa gitu kan ya, Anda sendiri cerdas atau enggak? Nah, Anda merasa, teman-teman ini ada yang merasa tidak cerdas enggak? Atau secara umum manusia itu cerdas nggak sih? Menurut teman-teman gimana? Tidak Pak. Enggak ya? Ya, enggak cerdas ya? Betul. Iya, mari kita lihat gitu kan ya. Ini adalah ciri-ciri kecerdasan gitu kan ya. Yang pertama bisa belajar atau memahami dari pengalaman. Teman-teman bisa nggak belajar atau memahami dari pengalaman? Bisa nggak? Bisa ya, bisa. Masa ya bisa lah gitu ya. Misalnya pengalaman, kita punya pengalaman, oke, katakanlah megang api itu panas gitu kan ya. Ya tentunya kita biasanya ya nggak mau lagi megang itu lagi kan. Nah itu namanya belajar dari pengalaman gitu kan ya. Kemudian kita misalnya ya terperosok misalnya di lubang ya gitu kan ya. Nah tentunya kita ya naturalnya gitu kan, harusnya kita belajar dari pengalaman itu ya, sehingga tidak terperosok di lubang yang sama. Kalau itu terjadi kan dianggap itu kan satu kebodohan gitu kan ya. Nah itu kan sebenarnya ya benar gitu kan ya, bahwa cerdas itu harus bisa belajar dari pengalaman. Ya walaupun sekali lagi namanya memahami ini kan terminologinya sangat luas gitu kan ya. Tapi secara umum kita bisa belajar atau memahami dari pengalaman.
Ya. Kemudian yang kedua, menemukan inti dari pesan yang ambigu atau bertentangan. Ya, teman-teman bisa nggak menemukan kadang apa namanya menangkap persepsi dari sesuatu yang mungkin tidak secara eksplisit dinyatakan oleh seseorang. Contohnya misalnya gitu kan ya, inilah gitu kan artis atau mungkin politisi gitu kan di TV gitu kan ya, oh saya tidak akan korupsi gitu kan ya, tapi kan kadang kita bisa menangkap pesan yang tersembunyi dari sana gitu kan ya, dari misalnya mimik wajah, dari mungkin kata-katanya, dari tingkat penekanannya segala macam, itu sebagian besar dari kita sering bisa menangkap itu gitu kan ya. Atau bisa jadi katakanlah kita di sosial media gitu kan ya, itu kadang bahasa gitu kan ya, walaupun itu kita katakan misalnya seseorang saya suka si A gitu kan ya, tapi dari bahasa, dari track record kita bisa menangkap gitu kan, apakah itu benar-benar atau tidak dan seterusnya. Ya, itu kita bisa lakukan itu gitu, menemukan inti dari pesan yang ambigu. Kemudian yang ketiga, merespon dengan cepat dan tepat pada situasi yang baru. Bisa nggak? Kita ketemu satu situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya, kemudian kita bisa respon itu. Nah, menurut Anda, teman-teman semua, bisa nggak kita lakukan itu? Bisa nggak? Halo? Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kalau situasi yang baru biasanya butuh adaptasi sih Pak. Kayak misalnya kita Iya, misalnya? ya kayak misalnya kita lagi naik motor terus ke tempat yang baru gitu. Kita nggak bisa yang langsung cepet. Oh ini harus ke sana gitu sih, harus biasanya butuh adaptasi. Nah, ya setuju gitu kan ya. Nah, adaptasi itu bagian dari tadi ya proses belajar atau proses kecerdasan tadi. Ciri kecerdasan salah satunya adalah adaptasi. Ya. Kemudian situasi yang baru kan tidak selamanya artinya respon atas situasi yang baru itu salah satunya adalah adaptasi. Ya, kita berada di tempat yang baru ya, entah itu kita naik motor di tempat yang asing dan segala macam, kita langsung beradaptasi dengan cara apa? Memahami situasinya. Ya. Oh iya apakah saya nyasar, ini di daerah mana. Nah, itu adalah respon yang cepat ya. Dan mengenai ketepatan tadi ya tentu itu akan sangat bergantung pada balik yang pertama tadi, knowledge atau pengalaman yang kita pernah alami gitu kan ya. Ya, contoh situasi yang lain gitu yang kita artinya kita respon cepat lah gitu kan ya, dari situasi tersebut gitu kan ya. Ya. Misalnya kita punya pengalaman bahwa oh ya kita pernah ketabrak sepeda. Ya, dan itu sakit. Ya. Kemudian suatu saat ya kita tidak katakanlah kita belum pernah mengalami ketabrak kereta gitu kan ya. Ya. Tapi kan pada saat misalnya ada kereta gitu kan, kita nggak akan berani-berani gitu kan, kita berada di depan kereta tersebut gitu kan ya, karena itu walaupun itu situasi baru, kita baru bisa temui dan kita belum pernah ketabrak kereta gitu kan ya, tapi kita pernah ketabrak sepeda. Maka itu terkadang itu menjadi pelajaran gitu kan ya, bahwa oh iya kita harus merespon itu dengan cepat bahwa oh kita harus menghindari kereta, kita harus menghindari ketabrak kendaraan yang lebih cepat dan sebagainya gitu. Nah, itu salah satu contoh respon cepat gitu kan ya. Kemudian juga yang keempat ya, pertimbangan untuk memecahkan persoalan tadi ya juga mungkin efektif. Menghadapi situasi yang membingungkan itu terkadang manusia secara naturalnya kalau misalnya berada pada sesuatu atau persoalan yang mungkin membingungkan ya
Walaupun bisa jadi keputusannya salah, tapi dia yang penting bisa memutuskan, ya, memutuskan itu gitu kan ya. Manusia juga bisa menerapkan pengetahuan dan memanipulasi lingkungan ya sesuai dengan kondisi kita gitu kan secara rasional tadi dan juga bisa mempertimbangkan segala sesuatu. Artinya apa? Secara alamiah ya, secara fitrah gitu kan ya, kita sebenarnya diberikan alat atau tools yang memungkinkan semua dari kita itu memiliki kecerdasan. Ya. Artinya sebenarnya ini yang menjadi apa namanya masalah adalah terkadang kita mendefinisikan kecerdasan itu sebagai sesuatu yang terlalu akademis gitu kan ya. Ya, orang yang misalnya nilainya 100 dianggap kita cerdas gitu, padahal belum tentu juga gitu kan ya. Orang yang dapat nilai 40 itu tidak cerdas ya, belum tentu juga. Ya, artinya kecerdasan itu sebenarnya ini dalam dimensi yang luas, tidak hanya akademik ya, tapi dalam dimensi yang sangat luas gitu kan ya. Ya, betapa banyak orang yang mungkin nilainya pas-pasan tapi malah justru setelah bekerja itu lebih sukses dari yang nilainya tinggi, bisa jadi gitu kan ya dan sebagainya. Kenapa? Karena dia mungkin tidak cerdas memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya gitu kan ya. Kalau misalnya hal tersebut terjadi. Nah, itu tadi gitu ya, kita dianugerahi sebuah sistem ya, sebuah sistem tubuh kita ya, utamanya adalah otak yang naturalnya, alamiahnya adalah cerdas. Ya, permasalahannya adalah kecerdasan tadi itu digunakan secara konsisten atau tidak. Yang membedakan manusia dengan mesin adalah manusia itu terkadang tidak konsisten. Ya, itu suatu kekurangan, bisa iya, bisa juga tidak. Bisa iya, bisa juga tidak. Ya, bisa jadi itu malah kelebihan gitu kan ya. Yang tidak, yang belum atau yang tidak ya dimpunyai oleh komputer itu ya tadi justru malah memutuskan sesuatu itu berdasarkan nilai humanisme gitu kan ya, nilai kemanusiaan. Ya. Kalau komputer gitu kan ya, misalnya dia sudah diprogram bahwa kalau terjadi situasi A maka B, ya mau apapun yang terjadi atau situasi apapun yang terjadi, kalau dia ketemu dengan A, kondisinya apapun maka dia akan B. Ya. Kalau komputer sudah diprogram untuk kalau ketemu orang itu tembak, maka dia selalu kalau ketemu orang ya tembak, nggak peduli itu orang itu anak-anak, nggak peduli itu orang itu dewasa, nggak peduli dia itu mungkin sudah lemah dan sebagainya. Gitu. Jadi itu yang membedakan antara manusia dan komputer gitu ya. Tapi pada dasarnya setiap manusia itu adalah cerdas dari ciri-ciri ini, ya. Ya, dari ciri-ciri ini semua, gitu ya. Itu gitu ya, terkait dengan kecerdasan. Nah, apa itu AI? Ya, AI pada dasarnya tadi gitu ya, ingin mencoba mereplikasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, maka disebut sebagai artificial. Ya, artificial intelligence ya, kecerdasan yang memang dibuat ya atau diprogram ya. Dalam rangka apa tadi ya, meniru apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia itu bertindak, bagaimana manusia itu memutuskan gitu kan ya. Itu nanti akan menjadi bagian dari ilmu AI yang pada akhirnya akan sangat-sangat luas gitu kan ya. Nanti AI ini berkaitan dengan misalnya AI yang di bidang penglihatan gitu kan ya, kaitannya dengan mata manusia itu direplikasi menjadi computer vision ilmunya. Ya, AI yang dikaitkan dengan katakanlah cara kerja otak nanti menjadi artificial neural network gitu kan ya. AI yang nanti dikaitkan dengan tadi bagaimana mengambil sebuah keputusan. Ya, maka AI menjadi ilmu yang namanya decision support system. Ya, dan sebagainya banyak sekali keilmuan AI yang memang terinspirasi atau mencoba meniru bagaimana manusia itu berpikir, bertindak dan sebagainya. Ya. Nah, apa itu AI gitu kan ya? Ini salah satu rujukan yang banyak dipakai ya dari Russell dan Norwich gitu tahun 2016. Dikatakan bahwa AI itu the designing and building intelligent agent
Jadi sebuah proses untuk membangun atau mengembangkan sebuah agen yang cerdas. Agen yang cerdas itu seperti apa? Yang dapat menerima inputan dari environment, ya, dapat menerima dan memahami bukan cuma receive ya, tapi persepsi, mempersepsikan ya inputan dari lingkungan. Lingkungan ini bisa jadi mesin lain, bisa jadi orang lain, bisa jadi sensor dan sebagainya, pokoknya environment ya, environment dari intelligent agent tadi ya. Kemudian tidak cuma menerima dan menyimpan, dia juga bisa men-take action gitu kan ya. Memilih aksi gitu kan ya, dia mau ngapain gitu, apa yang harus dilakukan gitu kan ya, yang terkadang itu juga bisa berefek atau berakibat ke lingkungan tadi ya. Misalnya gitu kan ya, sebuah intelligent agent yang bisa menangkap kondisi suhu ruangan ya secara otomatis ya, pada saat ruangannya panas maka dia take action gitu ya untuk mendinginkan ruangan itu dengan menyalakan penyejuk atau AC misalnya ya. Sebuah sistem misalnya sistem sensor di mobil cerdas di mana dia akan otomatis melakukan pengereman pada saat di depan tiba-tiba ada obstacle atau ada sesuatu ya, ada benda gitu ya yang bisa menghalangi jalannya mobil gitu ya, maka dia take action-nya adalah melakukan pengereman ya, dan seterusnya. Jadi contohnya akan banyak, nanti insya Allah akan banyak disampaikan di mata kuliah AI ya, kecerdasan buatan. Oke, itu mengenai AI. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ada? Belum ya. Oke, karakteristik dari AI gitu kan ya. Nah, artificial intelligence sendiri itu idenya tadi ya, bagaimana meniru ya manusia itu dalam bertindak dan berpikir ya. Kecerdasan manusia itu mau ditiru. Ya, tapi sayangnya adalah tidak ada, sampai saat ini belum bisa diciptakan sebuah kecerdasan seperti halnya persis seperti manusia. Ya, nah, tapi mulainya dari satu atau lebih sifat gitu ya, atau karakteristik ini pada saat sudah terpenuhi satu, maka itu bisa dikatakan kita, oh ya ini sistem cerdas gitu ya, gampangnya begitu gitu. Jadi secara terminologi AI itu sendiri ya tidak harus bisa menyamai ya kecerdasan yang dimiliki oleh manusia secara penuh gitu ya. Ya, tapi minimal satu bisa mengekstrak dan menyimpan pengetahuan. Ya, kemampuan mengekstrak dan menyimpan pengetahuan ini merupakan kemampuan cerdas juga gitu ya. Kemampuan cerdas juga gitu kan ya. Yang belum oke lah, bisa kita menyimpan ini bisa diartikan dengan menyimpan di database nggak Pak? Iya, ya salah satunya itu gitu kan ya. Mengekstrak itu artinya mengartikan atau mempersepsikan lingkungan, itu yang sulit. Ya, salah satu yang sulit adalah bagaimana komputer itu bisa mempersepsikan lingkungan itu dengan tepat. Contoh lah gitu kan ya, pertanyaan sederhana gitu kan ya. Siapa atau teman-teman pernah ingat nggak siapa yang ngajarin waktu kecil gitu kan ya, ya nama-nama benda yang ada di dunia ini? Siapa yang ngajarin? Masih ingat nggak siapa yang ngajarin nama-nama benda yang ada di dunia ini? Allah langsung. Ya? Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Kalau apa? Kepada Nabi Adam. Enggak, maksudnya kita aja, jangan mau pakai Nabi Adam. Yang teman-teman ya, siapa yang ngajarin kita nama-nama benda di seluruh dunia ini? Kita aja, teman-teman aja berdasarkan pengalaman. Orang tua, oke. Ya. Oke, orang tua, betul ya. Oke, ini tadi cedung ada apa ya? Ada yang chat.
Ya, kebetulan kalau saya lagi lagi present nggak bisa ngelihat chat soalnya, nggak seperti di Zoom kan bisa langsung lihat chat ya. Kalau di Meet nggak bisa. Nah, sehingga teman-teman bersuara aja gitu kan ya. Oke, orang tua. Ya, setuju gitu kan ya, orang tua gitu kan ya. Nah, masalahnya berapa persen orang tua bisa mengajari atau mengenalkan benda-benda di sekelilingnya? Yang pasti tidak 100%. Betul ya? Tidak 100%. Ya, tidak 100% semua benda yang kita kenal saat ini itu dikenalkan oleh orang tua. Ya. Nah, itulah ajaibnya gitu kan ya, itulah ajaibnya mungkin sistem Tuhan gitu kan ya, bahwa kita sama orang tua mungkin hanya dikenalkan ya benda-benda yang kita kenal atau kita lihat di sekeliling kita atau di sekitar kita yang kita temui dan sebagainya. Tapi kita bisa mengenali benda-benda yang lain ya dari pembelajaran tadi gitu kan ya. Ya, entah itu mungkin ini kenyataan gitu kan ya. Saya cerita waktu anak saya yang pertama yang kecil gitu kan ya. Itu saya selalu memperhatikan gitu bagaimana anak-anak belajar gitu kan ya. Katakanlah misalnya di satu saat gitu kan ya, kita memang harus mengenalkan sebagai orang tua mengenalkan. Oh ya, itu namanya mobil taksi gitu kan. Oke lah, kita lagi jalan kemudian lewat mobil taksi gitu kan ya. Oke, dia kenal mobil taksi itu gitu kan ya. Nah, tapi selanjutnya tanpa kita ajarin pun ya dia akan mengenali gitu kan ya. Walaupun ada mobil taksi yang ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning gitu kan ya waktu taksi masih cukup jaya gitu kan ya. Itu variasi banget, tapi dia bisa mengenali itu. Mobil angkot gitu. Pertama kali kita kenali, oh ya ini kita lagi naik angkot. Tapi pada saat berikutnya ketemu angkot yang berbeda, jalur yang berbeda, warna yang berbeda, si anak itu bisa mengenali kalau itu adalah angkot, gitu kan ya. Itu adalah kendaraan umum atau bis dan sebagainya, gitu kan ya. Nah, itu kan ada proses belajar di sana pasti. Ya, ada proses penalaran di sana gitu kan ya, yang dilakukan yang terjadi di otak kita secara natural walaupun kita nggak berasa. Nah, itu bagaimana mengekstrak informasi di sekeliling kita itu dengan baik sekali gitu kan ya. Itu belum secara sepenuhnya bisa direplikasi oleh komputer. Ya, komputer sudah bisa mengenali benda-benda, iya, tapi benda-benda yang diajarkan oleh manusia ke komputer itu. Artinya nanti dalam proses diajarkan itu namanya training ya, di-train ya ke komputer. Ya, benda-benda yang tidak pernah di-train tidak bisa dideteksi biasanya gitu ya. Itu artinya masih hebatan manusia dalam mengenali benda tadi. Kemudian urusan menyimpan gitu, dan komputer bisa menyimpan, iya, bisa menyimpan ke database dan sebagainya. Cuman masalah efektivitas, ya. Katakanlah misalnya untuk menyimpan merekam pengetahuan gitu kan ya, itu otak kita itu dengan ukuran yang konon itu kan cuman satu kepal tangan setiap kita gitu kan ya, itu ukuran otak kita gitu kan ya, itu bisa menyimpan begitu banyak informasi, begitu banyak data, ya. Ya bahkan katanya gitu kan ya, otak kita itu masih cuman dipakai sekian persen gitu kan ya. Einstein aja baru memakai sekitar 20-30% dari otaknya, udah seperti itu gitu kan ya. Nah, tapi kita bisa menyimpan pengetahuan, knowledge, data gitu kan ya dalam otak kita secara sangat-sangat efektif. Itu yang belum bisa ditiru oleh komputer gitu kan ya. Nggak ada ceritanya gitu kan ya. Kalau kita analogikan ya secara visual ya, komputer kan bisa menyimpan dari kamera ditangkap jadi image kemudian disimpan ya dalam bentuk misalnya CCTV gitu kan ya. Nah, kita kan punya CCTV juga. Manusia kan punya CCTV juga, yaitu mata kita kan menangkap video di sekeliling kita ya, lingkungan, dan menyimpannya di otak kita. Ya kan, tapi nggak ada sejarahnya namanya manusia itu katakanlah teman-teman misalnya umur 25, otak saya udah penuh nih, nggak bisa nyimpan video lagi gitu kan ya, nggak ada ya, nggak bisa ngelihat lagi gitu kan ya, nggak ada gitu kan ya. Jadi tapi komputer
ya. Kalau teman-teman mungkin pernah pakai sistem CCTV gitu kan, dalam sehari udah berapa tera aja tuh video yang harus disimpan, space yang kemakan gitu kan ya. Dia nggak misalnya apalagi sampai 20 tahun, 25 tahun gitu kan ya, pasti membutuhkan space yang sangat besar. Itu membuktikan bahwa itu tidak terlalu efektif ya penyimpanan tadi. Sangat efektif penyimpanan di manusia. Ya. Buktinya tersimpan apa gitu kan ya? Kan ada proses lupa, Pak. Iya, tapi tersimpan sebenarnya. Ya. Proses lupa itu karena memang letaknya memang tersembunyi dan hanya cukup membutuhkan trigger atau satu ibaratnya sinyal tertentu gitu ya untuk mengaktifkan pengetahuan itu ya. Ya. Ya analoginya gini, misalnya teman-teman mungkin kalau sekarang saya tanya gitu kan ya, apa yang terjadi dulu waktu katakanlah SD atau SMP gitu kan ya, atau SMA lah gitu kan ya, itu mungkin nggak ingat, nggak mungkin nggak terlalu banyak bisa diceritakan ke saya. Kalau misalnya saya minta suruh cerita lah gitu kan ya, ya ada yang bisa diceritakan sesuatu yang mungkin masih menarik, itu namanya ingat. Tapi tidak semua itu bisa diingat lah gitu kan, ada banyak yang lupa gitu kan ya. Nah, tapi suatu saat teman-teman reuni dengan teman-teman SMP, dengan teman-teman SD misalnya gitu kan ya, memori itu akan tiba-tiba akan ingat kembali. Ya, itu membuktikan bahwa seluruh kejadian yang kita alami itu tersimpan di otak kita. Ya, ya kan, betul ya. Setuju ya. Jadi tersimpan dan pada saat mungkin ada trigger yang membangun itu atau men-trigger ingatan, maka otomatis ingatan itu lebih banyak kembali gitu kan ya, kembali oh ya dan sebagainya. Ya. Itu efektivitas dari penyimpanan si manusia itu sangat luar biasa. Kemudian belajar dari pengalaman itu udah pasti gitu ya, kemudian bisa berurusan dengan ekspresi yang tidak tepat atau teliti ya, dan menemukan solusi serupa dengan evolusi alami gitu ya. Ini beberapa karakteristik AI gitu ya, yang nanti mungkin di mata kuliah AI akan lebih diperdalam lagi. Sampai sini ada yang mau menyampaikan atau mengungkapkan sesuatu? Oke. Nah, apa itu computational intelligence atau kecerdasan komputasi? Ya, ini kalau saya baca-baca ini salah satu rujukan yang banyak dirujuk itu adalah si punyanya Angel Brett ini gitu ya, tahun 2007. Ya, ada bukunya kalau nggak salah Computational Intelligence an Introduction kalau nggak salah gitu ya. Itu sebuah studi atau sebuah bidang ilmu gitu kan ya, yang mencoba untuk mempelajari sebuah mekanisme adaptif ya, sebuah mekanisme adaptasi. Nah, ini kan tadi sempat kita singgung terkait dengan adaptasi gitu ya. Mekanisme adaptasi untuk sehingga memungkinkan sebuah lingkungan yang cerdas gitu kan ya, yang itu bisa saling berinteraksi dengan lingkungan atau environment gitu kan ya, perubahan lingkungan itu sendiri gitu kan ya. Perubahan lingkungan itu akan secara adaptif itu bisa disesuaikan gitu kan ya, tanpa harus mungkin memprogram ulang atau memproses atau membangun ulang sistemnya gitu kan ya. Jadi satu pembelajaran yang mencoba belajar membangun sebuah sistem yang adaptif lah, gampangnya begitu gitu kan ya. Mekanisme ini termasuk juga AI ya, paradigma AI gitu kan ya, yang merupakan kemampuan dari belajar dan beradaptasi terhadap situasi yang baru. Ya, bisa menggeneralisasi, mengabstraksi dan juga mendiscover sama mengasosiasi. Nah, kalau dari pengertian ini kelihatannya computational intelligence ini bagian dari AI, ya kan? Setuju ya? Nah,
Kalau dari pengertian ini kelihatannya sekali lagi karena kemampuan adaptasi itu adalah tadi salah satu kemampuan kecerdasan manusia gitu kan ya, maka CI ini computational intelligence ini bagian dari AI. Ya, kalau dari pengertian dan juga definisi ini gitu kan ya. Computational adaptation itu artinya adalah kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan input dan output secara langsung, secara instan. Ya. Oke, nah ada 5 paradigma dari CI yang diusulkan oleh si Engelbrecht tadi gitu hanya tahun 2007. Ya, ada ANN, Artificial Neural Network, ya, ada Evolutionary Computation, ada Swarm Intelligence, ada Artificial Immune System, dan ada Fuzzy System. Ya. Namun di buku yang lain, Keller, Liu, sama Vogel tahun 2016 mengenai Computational Intelligence juga, itu hanya menyebutkan 3. Ya. ANN, Evolutionary Computation, sama Fuzzy. Ya, sisanya masuk dalam subnya gitu ya. Swarm itu masuk dalam subnya Evolutionary Computation kalau nggak salah ya, dan sebagainya. AIS sudah tidak disebutkan lagi, tapi nggak masalah lah gitu ya, itu masalah pembelajaran saja gitu ya. Nah, kalau dari sisi list ini gitu kan ya, paradigma CI ini ya, computational intelligence ini ya sebenarnya ya AI itu juga gitu kan ya, sama juga karena di AI itu juga membahas mengenai ANN. Nah, di AI nanti Prof. Syartati pasti akan membahas mengenai Fuzzy juga gitu ya. Mungkin akan membahas yang lain juga. Ya. Jadi sama aja gitu ya antara AI sama CI sebenarnya. Ya. Oke, kita bahas satu persatu sedikit gitu kan ya. Walaupun nanti akan diperdalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Tapi idenya saja. Ya, ANN itu idenya adalah meniru bagaimana otak manusia bekerja. Ya, mencoba meniru. Walaupun sekali lagi belum berhasil sepenuhnya meniru 100%, tapi intinya sudah secara sederhana ya, disederhanakan bagaimana otak kita itu bekerja, maka itu akan ditiru oleh si ANN ini gitu kan ya. Sebagai gambaran bahwa otak manusia memiliki sekitar 100 juta neuron. Neuron itu adalah yang bulat-bulat itu ya, yang agak-agak kenyal bulat ini namanya neuron gitu ya. Neuron itu bisa menerima sinyal, mengolah dan menyebarkannya atau tidak gitu. Dia bisa menerima, menyimpan, kemudian nanti bisa ngirim ke yang lain dan seterusnya. Kita punya 100 juta. Manusia itu punya 100 juta. Ya rata-rata. Dan setiap neuron itu bisa sampai 10.000 koneksi. Jadi ini sinaptiknya gitu ya, koneksinya ini yang bisa berhubungan dengan neuron yang lain itu bisa sampai 10.000. Bayangkan. Ya. Atau bisa tercipta manusia itu 10 pangkat 15 juta. 10 pangkat 15. Ya, artinya sangat banyak sekali gitu hanya sekitar ya 1,5 miliar. Ya, koneksi sinaptik itu yang dimiliki oleh manusia. Secara jumlah banyak, apalagi tadi ya datanya itu juga yang bisa tersimpan itu sangat banyak. Dan ya hebatnya tadi ya, cuman seukuran telapak tangan. Ya. Ada 1,5 miliar lebih ya, pokoknya nolnya ada 15 lah gitu ya. Nolnya ada 15 koneksi di sana. Nah, yang itu estimasi ya, itu maksimalnya gitu kan ya. Artinya tidak semua sampai sebanyak itu. Ya. Tidak semua sampai sebanyak itu. Nah, tergantung dari apa gitu kan ya. Nah, konon gitu kan ya, setiap pengalaman baru itu akan menimbulkan koneksi yang baru. Ya. Untuk itu kalau kita banyak pengalaman, kita banyak belajar, maka nanti koneksinya semakin banyak. Ya, koneksinya semakin banyak. Tapi kalau otak kita tidak banyak dipakai, nanti koneksinya dikit gitu ya. Koneksinya dikit sehingga nanti pengetahuan yang bisa diperoleh juga sedikit. Itu konsep dasar dari ANN gitu kan ya, meniru bagaimana otak kita bekerja secara sederhana.
Ya, secara sederhana pun itu juga nanti kalau teman-teman belajar AN itu ribetnya minta ampun ya, nggak bisa dibayangkan atau nggak bisa digambarkan lah gitu kan ya, dalam sebuah jalur ya. Kadang apalagi nanti kalau bicara mengenai deep learning gitu kan ya, itu modelnya itu nggak bisa digambarkan, cuman kita bisa bilang bahwa oh ya ada sekian layer ya itu aja gitu kan ya, tapi secara garis-garisnya nggak bisa digambarkan. Itu ANN. Kemudian yang kedua mengenai evolutionary computation. Ini juga sama ya, meniru bagaimana yang terjadi di manusia atau alam. Ya, dalam hal ini dia meniru evolusi, teori evolusi. Ya, di mana teori evolusi itu dia secara naturalnya, secara alamiahnya itu bicara mengenai masalah survival gitu ya, survival of fitness. Jadi kalau misalnya makhluk atau mungkin binatang atau manusia gitu atau tumbuhan yang lemah, maka dia akan mati ya. Ya, itu namanya teori evolusi. Artinya yang bisa bertahan, makhluk yang bisa bertahan adalah yang bisa beradaptasi. Ya, kenapa manusia itu bisa bertahan sampai saat ini ya karena mungkin kemampuan adaptasi itu tadi gitu kan ya, yang mungkin tidak bisa atau tidak dimiliki oleh hewan lain gitu kan ya. Semalam itu ada film yang bagus, bukan semalam, kemarin kali ya, kemarin malam itu ada film yang bagus gitu kan ya, di salah satu TV gitu kan ya. Kalau nggak salah, si Otomata ya, Otomata ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cari ya film Otomata. Ya, Otomata atau mungkin sudah pernah nonton. Itu konon gitu ya, untuk sebuah monyet gitu ya, dia mau turun dan bisa jalan ke tanah ya, kan naturalnya dia di pohon gitu ya. Itu membutuhkan waktu sekitar 70 tahun ya untuk dia mau atau bisa berjalan di tanah. Evolusinya itu butuh 70 tahun. Ya. Itu artinya apa gitu kan ya, memang evolusi itu jangka waktunya sangat lama gitu itu bagi si monyet. Tapi manusia itu cukup berevolusinya itu adaptasinya, tingkat adaptasinya itu sangat cepat gitu, lebih cepat lah dibanding makhluk yang lain. Ya. Nah ini mencoba ditiru ya oleh komputer gitu ya, dengan konsep namanya genetic algorithm. Mungkin pernah dengar algoritma genetika ya, genetic algorithm, genetic programming atau evolutionary programming ya, itu kurang lebih sama gitu ya, konsepnya sama ya. Di genetic algorithm itu tadi mencoba memasang-masangkan gitu kan ya tadi ya, kromosom gitu kan ya. Kalau manusia itu misalnya bapak kita itu melahirkan kita gitu kan ya, maka sifat-sifat yang kita punyai itu kita peroleh dari rata-rata ya bapak-bapak kita gitu kan. Walaupun bapak kita juga bisa memperolehnya dari kakek nenek kita dan sebagainya gitu kan ya. Nah, artinya sebagian besar sifat yang kita miliki itu berasal dari orang tua kita. Orang tua kita berasal dari orang tuanya mereka dan seterusnya gitu ya. Itu namanya ya teori evolusi atau teori gen tadi gitu ya. Itu yang dicoba dimiliki atau dipunyai atau ditiru ya oleh komputer dengan nanti algoritma genetika. Algoritma genetika itu prinsipnya sederhana ya, tadi gitu ya. Dengan mengawinkan atau memasang-masangkan kromosom tadi gitu ya. Kalau kromosomnya itu oke, kualitasnya baik, maka lanjutkan ya. Tapi kalau kromosomnya kualitasnya jelek, ya maka ini akan secara naturalnya akan die tadi, akan mati gitu ya. Artinya tidak dipakai gitu ya. Begitu seterusnya gitu ya. Namanya genetic algorithm ya. Nah, lanjut yang ketiga adalah swarm intelligence ya. Swarm intelligence ini juga sebuah studi atau sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana makhluk itu organisasi sosial ya, bagaimana koloni atau organisasi sosial atau social organism gitu ya. Contohnya bagaimana si burung
ya, burung tertentu gitu kan ya, itu bisa dia terbang secara indah gitu kan ya. Teman-teman bisa cari namanya bird vlog gitu kan ya. Itu sebuah koreografi yang bentuknya bisa macam-macam dan sangat indah gitu kan ya. Dia berkoloni, dia saat bermigrasi itu membentuk formasi tertentu gitu kan ya, sehingga untuk mencegah mungkin adanya pemangsa dan sebagainya, itu ada aturan atau ada koreografi tertentu. Itu yang mencoba dipelajari ya oleh si swarm intelligence ini gitu kan ya. Termasuk juga bagaimana semut itu bisa berkomunikasi, bisa berkoloni gitu kan ya, sehingga dia bisa mengangkat beban yang lebih berat, dia bisa katakanlah membangun rumah yang lebih besar dan sebagainya gitu kan ya. Itu coba dipelajari gitu kan ya. Muncullah algoritma namanya PSO ya, particle swarm optimization. Ya, kemudian ada N koloni ya dan sebagainya. Ini semua belajar dari koloni atau apa yang dilakukan oleh alam gitu kan ya. Dalam hal ini semut dan juga burung ya. Oke, ini belajar dari alam. Lalu artificial immune system. Nah, ini juga sama ya. Artificial immune system ini mencoba untuk belajar dari bagaimana sistem imun manusia. Ya, saat misalnya ada kalau manusia gitu kan ya, ada benda asing yang masuk ke darah kita, maka dia otomatis akan membangun atau mengeluarkan sistem imun tadi atau antigen tadi gitu kan ya, yang mencoba menyerang si benda aneh itu gitu kan ya, benda asing itu. Nah, ini mencoba ditiru oleh program atau oleh komputer gitu kan ya. Ya, penerapannya antara lain misalnya untuk anomaly detection gitu kan ya, computer virus detection ya, ya sama ya, di komputer juga ada virus juga ya, atau fraud detection gitu kan. Sehingga kalau ada data yang aneh maka dia langsung direduksi atau dilawan gitu ya. Artificial immune system ini akan aktif kemudian mencoba melawan si virus berbahaya tersebut gitu kan ya, atau benda berbahaya bagi komputer tersebut. Yang kelima, yang terakhir adalah fuzzy system gitu kan ya. Fuzzy system ini di mana memungkinkan manusia tidak, kita kan berpikirnya kalau komputer ya, hubungan komputer itu 0 dan 1 gitu kan ya. Tapi ternyata manusia itu tidak bekerja pada ranah 0 dan 1 gitu kan ya. Selalu ada nilai di antaranya. Ya. Ada nilai keraguan di antaranya gitu kan ya. Misalnya kamu udah kenyang belum? Ya, agak kenyang gitu. Nah, kadang sering kita bilang agak kenyang gitu kan ya. Kamu udah bisa belum ini? Oh, ya agak paham. Nah, itu kan agak itu kan artinya bukan 0 dan 1. Nah, fuzzy system ini mencoba untuk mengakomodir pola berpikir manusia yang memang fuzzy gitu kan ya, yang memang samar gitu kan ya, ada kesamaran di sana. Ada uncertainty atau ketidakpastian gitu kan ya. Nah, itu nanti bicara mengenai bagaimana menghasilkan sebuah sistem yang justru malah lebih akurat ya, dengan memungkinkan adanya kesamaran tadi gitu kan ya, atau nilai di antara 0 dan 1 ya, tidak cuma 0 dan 1 ya. Itu ya terkait dengan fuzzy system. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Dari tadi model-model yang disebutkan tadi dari fuzzy system, kemudian ada yang lainnya, itu secara implementatif dia punya ranahnya sendiri-sendiri ya gitu, Pak. Nggak bisa mungkin di satu case bisa kita butuh 2 model ini untuk diimplementasikan atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Oke, ya di ranah implementasi ya masing-masing punya spesifikasi atau punya mungkin punya apa ya, kecocokannya sendiri-sendiri lah gitu kan ya. Artinya tidak bisa digeneralisir juga gitu, bahwa oh kalau kasus A itu nanti cocoknya pakai fuzzy, oh kasus B nanti cocoknya pakai ANN gitu kan, itu tidak bisa digeneralisir seperti itu gitu kan ya. Namun yang perlu kita pahami adalah karakteristik dari problem tadi dan juga karakteristik dari solusi atau
ya tadi ya terminologi dari masing-masing tadi gitu kan, fuzzy, AIS dan sebagainya gitu kan ya, itu mau pakai yang mana gitu kan ya. Artinya apa? Kita harus paham dua-duanya gitu, problemnya harus kita pahami, solusinya harus kita pahami. Contohnya misalnya gitu kan, kalau kita membutuhkan optimasi, ya, maka mungkin PSO tepat gitu kan ya. Kalau kita menghadapi data yang sifatnya memang samar gitu kan ya, data samar misalnya, oh ya kita bicara misalnya suhu lah gitu kan ya, suhu ruangan gitu kan ya, suhu ruangan itu kalau manusia itu kan berpikirnya panas, dingin, sedang dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau secara angka kan itu dari mulai 0 sampai 100 derajat atau sampai sekian derajat gitu kan ya. Nah, kan itu samar ya, samar itu dalam arti setiap orang itu bisa pendapatnya bisa beda-beda gitu kan, yang dikatakan panas itu suhu berapa gitu kan ya, itu akan menjadi samar bagi manusia gitu kan ya. Maka itu bisa kita tangani data itu dengan nanti fuzzy ya, konsep fuzzy gitu ya, dan seterusnya. Jadi intinya sih pada saat teman-teman sudah memahami beberapa terminologi atau algoritma atau teknik tersebut, maka pada saat ketemu persoalan yang match gitu ya, maka itu bisa dipakai. Dan tidak ada satu metode yang berlaku umum gitu kan ya. Dulu di awal-awal perkembangan AI ada konsep namanya generic AI ya, GAI ya, generic AI ya, tapi itu ya akhirnya nggak ada namanya AI itu generik gitu, nanti berlaku untuk semua, kecerdasan untuk semua seperti halnya dimiliki manusia. Manusia ini bisa cerdas untuk segala hal gitu kan ya, punya potensi ya, setidaknya punya potensi cerdas untuk segala hal ya, tapi komputer saat ini belum mampu bisa meniru seperti halnya cara kerja otak kita yang generik untuk segala hal ya. Otak kita secara arsitekturnya itu sama, semua manusia itu otak kita arsitekturnya sama, tapi kok bisa ada manusia yang otaknya itu pinternya di bidang matematik, ada manusia yang otaknya pintar di bidang teknik, ada manusia yang pintar di bidang sosial gitu, yang menghasilkan kecerdasan yang sangat banyak dan sangat variatif ya. Itu secara arsitekturnya sama, gampangnya algoritma struktur algoritmanya sama ya. Nah, apa yang membedakan? Nah, itu intinya AI kita belum bisa menciptakan sebuah arsitektur yang generik, itu belum ada ya. Jadi semua bicara mengenai persoalan atau permasalahan yang sangat spesifik, Ya. Itu sih kurang lebih ya. Ada lagi? Ada, Pak. Oke, silakan. Saya Rahmat, Pak. Iya, mana Rahmat? Dari 5 paradigma ini ada macam-macam ya. Ada NN, ada AIS, ISC sama segala macam. Nah, bisa nggak Pak? Misalkan kita mau bikin suatu sistem nih, dan itu kita menggabungkan dari kita ambil 2 dari paradigma ini. Contohnya FS sama NN. Itu bisa nggak Pak? Yes, sangat bisa sekali. Bisa sekali. Artinya apa namanya ya, konsep tadi penggabungan dan sebagainya balik lagi ke apakah penggabungan itu tujuannya buat apa ya. Tidak apa namanya, kalau kita bisa menyelesaikan dengan satu konsep, kenapa harus digabung gitu ya, kan tentu pertanyaannya kan seperti itu ya. Artinya penggabungan itu pasti ada harganya gitu. Harganya dalam hal ini mungkin membuat sistem pasti lebih lama gitu ya. Menggunakan 2 dibanding 1 pasti lebih lama. Nah, harga tadi apakah sebanding dengan keuntungan yang kita peroleh? Kadang itu yang kadang nggak dipertimbangkan oleh kita sih ya. Seringkali tesis gitu misalnya yang penting saya pakai 2 metode deh gitu ya. Padahal 2 metode itu tidak lebih baik dari 1 metode, bisa jadi. Katakanlah misalnya akurasinya meningkat, meningkat misalnya 1% gitu ya. Apakah harga 1% itu sebanding dengan misalnya peningkatan waktu? Nah, itu yang kadang tidak diperhitungkan gitu ya. Pada saat 1% itu tidak sebanding dengan peningkatan waktu,
katakanlah waktunya malah 2 kali lipatnya saat pakai 2 metode, mendingan pakai 1 metode dong. Iya kan? Ya, jadi itu harus dilihat sampai ke sana gitu kan ya, mau menggabungkan. Tapi kalau ditanya mungkin atau enggak, ya sangat mungkin sekali. Ya. Bahkan nanti kita akan belajar namanya ensemble method gitu kan ya di machine learning gitu kan ya. Machine learning itu atau pembelajaran mesin itu ada metode supervised, ada unsupervised ya. Ya itu sudah biasa kita coba gabung-gabungkan satu dengan yang lain gitu kan ya. Untuk apa? Ya tadi menyelesaikan persoalan itu secara lebih efektif. Nah, efektifnya apa? Nah, kita tinggal tujuannya mau meningkatkan akurasi, meningkatkan kecepatan, atau yang lain, gitu ya. Kalau kita memang platformnya misalnya platformnya mobile gitu kan ya, yang itu mungkin kapasitas terbatas, maka kecepatan jadi utama, loh. Akurasi nomor 2 lah gitu. Tapi kalau ke platformnya itu sistemnya misalnya mumpuni gitu ya, besar ya, secara kecepatan itu bisa diabaikan, maka kita tingkatkan akurasi dan seterusnya lah, tergantung dari tujuan penelitian. Iya, siap. Ya, gitu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Nah, di tahapan di selanjutnya gitu kan ya, kita insya Allah setelah UTS itu akan kita bahas machine learning gitu kan ya. Saya masih mempertimbangkan apakah sebelum UTS atau setelah UTS. Jadi pembagiannya machine learningnya setelah UTS atau sebelum UTS. Karena itu 2 hal yang saya kira bisa di switch ya satu dengan yang lain. Jadi nggak ada masalah gitu kan ya, karena tidak saling berkait. Oke, jadi machine learning ini bicara mengenai ya kalau dari 5 paradigma tadi kelihatannya ya kita bisa simpulkan gitu bahwa bahwa CI computational intelligence ini selalu meniru terinspirasi oleh alam gitu kan ya, baik itu manusia maupun hewan maupun alam ya, bagaimana alam itu bekerja, mencoba ditiru dan memanfaatkan konsep itu, mempelajari itu ya, mempelajari alam ya untuk bisa dimanfaatkan di sisi komputasi. Sederhananya itu. Jadi mencoba mempelajari alam ya, mencoba mempelajari bagaimana alam bekerja ya, yang diterapkan di komputer. Ya. Itu secara umum kalau kita bisa pahami dari contoh-contoh si CI tadi gitu ya. ANN itu otak kita, EC itu evolusi, teori evolusi, swarm itu tadi bagaimana koloni makhluk atau hewan gitu kan ya, imun sistem itu ya, imun sistem manusia, fuzzy sistem itu bagaimana kita memandang masalah itu tidak ada samar ya, nilai-nilai samar di sana dan seterusnya. Jadi itu garis merah atau benang merah dari CI. Nah, sedangkan machine learning ya ini merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang mencoba belajar dari data, learning dari data. Nah, ini lebih spesifik lagi gitu kan ya. Ini adalah belajar dari data ya, bukan dari alam ya, tapi ini sudah ada data, mencoba dipelajari itu, dianalisis sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang menyelesaikan persoalan. Jadi bagaimana membuat mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia dalam belajar. Nah, abangnya begitu ya. Membuat mesin, tujuannya membuat mesin yang bisa belajar seperti halnya manusia itu belajar. Ya. Singkatnya kurang lebih seperti itu. Nah, algoritmanya ini sangat banyak sekali dan mungkin bisa dibagi jadi 4 tahap perkembangannya ya, atau 4 jenis ya. Ada supervised, ada unsupervised, ya ada reinforcement learning. Nah, ini muncul lagi nih GA nih, genetic algorithm gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang beririsan juga machine learning dengan CI ya, conceptual intelligence itu ya. Jadi karena di sini ada genetic algorithm ya. Kemudian di CI juga nanti akan di machine learning mungkin ada beberapa metode. Misalnya kita gabungkan ada fuzzy k-means ya, ada
Fuzzy K-means atau Fuzzy C-means ya. Itu kan menggabungkan antara CI dengan machine learning juga gitu. Nah, jadi penggabungan itu sangat mungkin sekali dan itu bisa lintas ya. Sehingga ada irisan nih antara machine learning dengan CI, ada irisannya. Ya. Lalu ada konsep deep learning juga gitu kan ya, yang ini juga neural network juga. Ya, ini ada ANN juga nih di supervise. Di deep learning juga ada bicara CNN. Ini adalah ANN juga ya, artificial neural network juga. Ya, berarti ada irisan dong machine learning dengan CI. Ya. Oke. Nah, tapi kita bicara mengenai learning ya. Learning itu bicara input output gitu kan ya. Ini evolusi learning ya. Jadi dulu kita bicara rule based if then else ya. Ada input ini maka nanti akan terjadi output apa. Input ini terjadi output apa gitu ya. Yang rule-nya itu kita buat sendiri ya berdasarkan rules-nya. Jika suhu ruangan di atas 30 maka nyalakan AC gitu. Nah itu if then else ya. Nah, di classic machine learning itu pembelajaran tadi dilakukan otomatis ya, membentuk rules tadi dilakukan otomatis, misalnya pakai decision tree atau pakai ANN gitu ya untuk membentuk rules. Ya, tapi fitur-fiturnya, data-datanya di-generate oleh manusia. Jadi dibuat oleh manusia. Nah, dalam representative learning itu nanti datanya, fitur-fiturnya itu dibuat otomatis. Ya, dibuat otomatis atau diekstrak secara otomatis ya dari satu objek atau satu lingkungan. Ya. Nah, bahkan nanti dalam deep learning itu levelnya atau fiturnya dibuat secara berjenjang, secara otomatis juga. Low level fiturnya dibuat, nanti high level fiturnya dibuat, baru nanti ada proses learning. Nah, benang merahnya di dalam learning evolution ini atau machine learning itu ya selalu ada proses learning atau pembelajaran di sana. Sehingga secara sempit akan ada proses training, ada proses testing. Jadi ciri machine learning ya nanti akan ada proses learning sama proses testing ya, training sama testing. Itu sih kurang lebih cakupan dari machine learning. Nah ini nanti silakan teman-teman bacalah gitu ya perbedaan antara AI dan juga CI gitu kan ya. Ada yang mencoba mengkomparasi itu. Secara umum AI ini bicara mengenai bagaimana lingkungan cerdas yang didemonstrasikan oleh komputer ya, sebagaimana manusia. Jadi dia mencoba meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan CI ini belajar untuk bagaimana lingkungan atau mungkin alam gitu ya, itu memiliki kecerdasan gitu ya, dan apa yang bisa diimplementasikan ya di komputer gitu ya. Nanti silakan bisa dibaca nih perbedaannya. Ini juga masih bicara mengenai kecerdasan gitu ya. AI sering disebut sebagai hard computing technique ya. Computer intelligence itu sering disebut sebagai soft computing technique ya. AI berbasis pada binary logic, komputer CI itu berbasis pada fuzzy logic. Walaupun tadi dari kasus-kasus tadi itu sekali lagi itu bisa saling cross satu dengan yang lain. Ya, ini ada referensi yang mengkategorisasikan atau menghubungkan antara AI dengan CI ya, dengan seperti ini ya, ada irisannya AI di mana dia irisannya ada di bagian belief network sama probability reasoning ya, sedangkan CI bicara mengenai genetic algorithm, fuzzy, polynomial programming dan seterusnya. Nah, ini tidak dikategorikan sebagai AI ya di sumber ini gitu ya. Di sumber yang lain, justru malah CI ini atau AI adalah bagian dari CI. Nah, ada yang bilang seperti itu ya. Fuzzy logic dan lainnya itu juga bagian dari CI ya. Nah, itu bukan AI ya. Dan seterusnya gitu kan ya. Nah, ini ada lagi AI dan machine learning ya. AI kalau ini lebih orang lebih sepakat lah gitu ya, bahwa machine learning itu adalah bagian dari AI. Itu lebih bersepakat. Lebih banyak orang yang sepakat bahwa ML machine learning itu bagian dari AI. Ya. Dan DL deep learning itu bagian dari machine learning.
Ya, ini orang lebih sepakat dengan pembagian ini gitu kan ya. Tapi antara AI dengan CI tidak banyak orang bersepakat. Ya. Nah, lalu kita mau bagi atau kita mau hubungkan AI, CI dan ML itu bagaimana gitu kan ya? Apakah terpisah AI, CI, ML itu sendiri-sendiri gitu kan ya? Ataukah mau beririsan seperti ini? Ya, mungkin juga gitu kan, ini yang benar. Ya, atau mau seperti ini gitu kan ya. Ini AI, di dalamnya ada CI. Ya, nanti beririsan dengan ML. Ya, karena ML itu tadi kita lihat ada juga konsep CI di sana ya, Fuzzy. Ya, ada juga konsep AI di sana gitu kan ya, dan seterusnya. Ya. Atau malah sebaliknya, tadi kan ada yang bilang bahwa AI itu bagian dari CI gitu kan ya. Kemudian irisan sama ML. Ya, atau malah seperti ini gitu kan ya. AI besarnya CI, kemudian nanti ML di dalamnya gitu kan ya. Ya, itu bebas-bebas saja gitu kan ya, rujukan atau buku atau pakar gitu kan ya bisa mendefinisikan banyak hal gitu kan ya. Tapi saya kira bagi kita bukan itu masalahnya gitu kan ya. Itu masalah kecil lah gitu kan ya, tidak penting gitu kan ya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa solve problem ya. Apakah mereka bisa solve problem kita? Apakah metode itu bisa menyelesaikan persoalan kita? Ya, itu sih gitu ya. Jadi fokuslah pada penyelesaian masalahnya. Jadi bukan pada tadi pembagian atau terminologi gitu kan ya. Bebas-bebas saja misalnya ada menyatakan bahwa oh ya AI itu bagian dari CI, silakan aja gitu kan ya. Atau CI bagian dari AI, silakan aja gitu kan ya. Itu tapi yang penting adalah apakah itu semua itu bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Oke, saya kira itu sih dan ya pengantarnya untuk hari ini. Ada beberapa referensi buku, silakan bisa dicari di internet. Ini terkait dengan AI, punyanya si Stuart Russell sama Peter Norvig. Ya, kemudian ini ada CI, ini juga terkait dengan CI. Ini yang karangan Andres Engelbrecht. Kemudian ini ada Amir Konar. Ya, kemudian ini ada beberapa, ini yang terbaru ya, tahun 2016, kalau yang lain ini 2007 sama 2005 kalau salah ya. Kalau yang ini 2016 gitu, lebih baru lah. Ya ini cuma ada 3 dia bahas, neural network, fuzzy system, sama evolutionary computation. Ya. Oke, kemudian di ML banyak sekali ya metodenya atau mungkin bukunya ya, ada machine learning for dummies, ada foundation learning, machine learning, ada machine learning application using Python gitu ya, machine learning step by step dan seterusnya gitu ya. Nah, teman-teman tinggal cari aja di internet buku yang paling enak untuk dibaca yang mana. Oh ya, terkait dengan tools nanti nah ini oh ya, ini ada film yang teman-teman bisa cari dan tonton juga, cukup baik ya, terkait dengan membayangkan bagaimana AI itu bekerja. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya.